Apa yang membuat Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tak kunjung mengeksekusi Sylvester Matutina? Layakkah Sylvester mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Relawan Projo, Freddy Alex Damanik, serta Wakapolri periode 2013 hingga 2014, Komjen Pol Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, Bang Freddy, selamat malam. Selamat malam, Mas. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mau ke Bang Freddy dulu. Bang Freddy, kapan komunikasi terakhir dengan Sylvester? Apakah memang ada upaya dari Sylvester untuk menunda eksekusi ini, mungkin dalam bentuk permohonan amnesti begitu? Ya, jadi memang saya tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Sylvester sekarang. Yang pasti dia masih dari upaya hukum, dia masih ada upaya hukum luar biasa. Ya, itu terserah beliau. Tapi terkait wacana amnesti, ya, yang saya lontarkan, yang saya sampaikan kepada publik, ya, itu sebetulnya ada beberapa alasan. Ya, pertama memang ini sedang momentumnya, ya, momentum Hari Kemerdekaan 17-an, bulan baik, ya. Yang kedua, memang ini menjadi program Prabowo Gibran, pembenahan lapas, ya, kondisi lapas kita yang begitu overloaded, ya, sangat tidak manusiawi. Nah, itulah makanya program ini banyak dimasukin. Yang berikutnya, yang ketiga, kemudian kasusnya Bung Sylvester ini mirip-mirip, ya, jadi kebebasan berekspresi, hukum, politik. Ketika itu kasusnya dia sedang berdemo, ya, terjadilah kasus. Saya tidak membahas kasusnya, ya, faktanya hari ini dia sudah vonis, ya, itu faktanya. Jadi kemudian yang berikutnya adalah ada presiden yang baru saja terjadi 1 Agustus kemarin, ya, Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada Saudara Ongen. Saudara Ongen ini juga belum dieksekusi, ya, tapi sudah diberikan amnesti. Nah, jadi sepertinya masih ada beberapa kasus lain yang belum dieksekusi juga. Nah, kami berharap, saya pribadi berharap ini Bung Sil ini bisa masuk kloter berikut lah. Katakanlah kloter berikutnya. Toh ini masih dalam momentum bulan baik. Itu yang saya sampaikan sebetulnya kepada publik. Demikian. Ya, Bang Freddy, tapi upaya hukum luar biasa apa yang masih bisa dilakukan oleh Sylvester? Kalau bicara upaya hukum masih ada peninjauan kembali yang bisa dilakukan Bung Sil. Memang upaya peninjauan kembali ini tidak menunda atau menghilangkan eksekusi, ya, secara hukum begitu, secara hukum acara. Tetapi banyak kasus, banyak presiden, ya, ketika diajukan PK, kemudian penundaan eksekusi karena dianggap mungkin PK-nya itu bisa berpengaruh sangat signifikan. Jadi itu banyak contoh kasus seperti itu. Demikian. Oke, baik. Saya ke Pak Ugro ya. Pak Ugro, di media sosial milik Anda, Pak Ugro, Anda menyoroti tentang status Sylvester yang menjadi komisaris BUMN. Kenapa ini menjadi perhatian Anda, Pak Ugro? Iya, BUMN itu kan mengelola uang negara juga. Dan untuk pemerintah yang bersih, ya, pemerintahan bersih kemudian harus diawaki oleh orang-orang yang bersih. Jadi seorang terpidana Sylvester ini karena keputusannya sudah inkrah, ya, saya rasa hakim pengawas seperti amarat hukum acara pidana pasal 277 sampai 283, kemudian juga jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang sudah inkrah ini berdasarkan pasal 270 KUHP juga, ya, nggak usah dibedakan sama dengan warga lainnya, segera dilaksanakan eksekusi. Jadi nggak usah nunggu waktu. Di sistem informasi penulisan perkara sudah jelas, bisa dicek di situ. Jadi karena pada saat masuk ke BUMN, putusan ini mulai 2018 sampai 2019, 14 bulan, ya kan, tidak pernah diberikan SKCK atau surat keterangan bersih dari pengadilan. Biasanya diminta seperti itu. Kalau dilihat dari SIPP, sebenarnya yang bersangkutan terpidana Sylvester tidak berhak untuk menjadi seorang komisaris di BUMN. Kenapa dipaksakan seperti itu? Ya, bagi saya komisaris BUMN ini ya saatnya dicek, ya, bukan untuk bersih-bersih diri,
ada nggak yang masih berurusan dengan hukum, berutang dengan hukum seperti yang terjadi pada terpidana Sylvester ini? Oke, tapi sebagai mantan penegak hukum, Pak Ugro, menurut Anda pantas tidak sih amnesti diberikan untuk Sylvester? Kalau itu sudah inkrah ya masuk dulu, nanti dia mengajukan PK silahkan, nanti dia mengajukan gerasi silahkan, tapi yang penting dilaksanakan dulu, jangan di luar teriak-teriak lagi, udah diam saja. Saudara terpidana Sylvester ini menghadap kepada Kajari Jakarta Selatan, Pak, saya siap melaksanakan putusan itu, udah selesai, jadi nggak usah jadi konsumsi politik saja. Kita masih banyak kerjaan untuk menghadapi 2026 sampai 2029 nanti. Tapi Pak Ugro, menurut Anda ada alasan yang logis tidak sih kenapa kemudian sampai 6 tahun sejak putusan itu inkrah belum juga dieksekusi? Nah, seperti itu yang harusnya para aparat penegak hukum yang sesuai dengan apa yang menjadi amanat UHAP yang dikatakan dulu sebagai karya agung tahun 81, ya sudah 44 tahun, ya itu harusnya yang dipegang teguh, ya. Jadi kedudukan di mata hukum, ya, equality before the law pada semua warga negara ini sama. Jadi tidak ada perbedaan-perbedaan apakah itu sedang melaksanakan tugas entah sebagai tim kampanye nasional, apalagi kalau nggak salah Pak Sylvester ini juga masih pernah lah menjadi pimpinan bagi tim kampanye nasional. Itu semua sudah terjadi, makanya lupakan peristiwa-peristiwa politik itu, jangan dikaitkan kali dengan peristiwa yang terjadi 2025. Presiden sudah terpilih di sini 2024 kemarin Oktober. Ya udah kita jalan, nggak usah dikaitkan lagi ya. Masuk dulu, melaksanakan putusan, dieksekusi oleh jaksa, silakan nanti gunakan hak-haknya kembali seperti itu. Pak Ugro, tapi salah tidak kalau misalnya akhirnya publik ini mengkaitkan kenapa seorang terpidana sudah 6 bulan, sudah 6 tahun, tapi tidak dieksekusi, dikaitkan dengan statusnya sebagai pendukung Jokowi begitu? Ya pasti wajar orang akan menilai seperti itu. Saya juga menilainya pasti seperti itu juga kan. Jadi untuk mengurangi penilaian-penilaian yang negatif atau penilaian yang kurang pas, ya sebaiknya secara jantan saudara Sylvester yang memang saya lihat seorang pemberani, ya, sama beberapa tokoh yang pernah dia serang, ya, termasuk Pak Sutioso, udahlah tunjukkan keberaniannya sekarang menghadap Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan supaya jangan merugikan orang-orang lain yang pernah dia merasa menjadi tokoh sentral yang pernah dipimpin oleh si Sylvester ini. Oke, Bang Freddy, supaya tidak terus-menerus dikaitkan dengan pendukung Jokowi, mengapa kemudian Sylvester belum juga dieksekusi, sebaiknya masuk saja dulu, dieksekusi saja dulu, karena perkara amnesti itu nanti saja dulu diupayakan. Setuju, Bang Freddy? Ya, itu kewenangan kejaksaan. Ya, tentu ada mekanisme, ada prosedur untuk itu. Silakan. Saya dengar di media juga sudah dipanggil. Biasanya memang panggilan itu ada proses. Pertama, kalau nggak datang, dipanggil kedua. Kalau nggak, yang ketiga, baru diupaya paksa, kan begitu. Nah, jadi itu standar saja prosedur seperti itu. Tapi kembali seperti yang saya katakan tadi, kalau memang katakanlah di publik sah-sah saja seperti kata Pak Ugro Seno tadi, ya sebetulnya dikait-kaitkan ketika karena memang pada saat itu Presiden Jokowi sedang berkuasa. Tetapi bagaimana publik menjawab, bagaimana kita menjawab ketika seperti saya sampaikan tadi kasus Ongen. Ongen itu juga sama kasusnya, sudah lama diputus sampai diberikan, bahkan sudah diberikan amnesti, itu belum dieksekusi. Ya, kasusnya langsung juga berkaitan dengan Presiden Jokowi, bahkan ngeri. Ada pornografinya di situ, pasal ITE pornografinya. Ya, jadi oke, saya sepakat di sini bahwa ada masalah hukum di sini, ada masalah proses penegakan hukumnya, ya. Apakah ini klasik ya? Apakah ini permasalahannya misalnya ini yang klasik di Mahkamah Agung, masalah putusan belum turun, apakah dieksekusinya? Tetapi yang saya tahu sampai saat ini memang Bung Silver itu ya belum menerima putusan pada saat sebelum kemarin itu belum dieksekusi, baru kemarin itu dieksekusi. Jadi memang ini menjadi pembelajaran bagi kita, ini pembelajaran juga bagi publik, ya, agar kasus-kasus seperti ini sebaiknya tidak terulang. Tapi saya lihat juga masih banyak kasus-kasus yang sudah lama sampai sekarang juga masih belum dieksekusi. Itu yang saya katakan tadi, apakah mungkin kasus-kasus seperti ini akan menjadi
kloter berikutnya dari Presiden Prabowo untuk diberikan amnesti karena kasusnya mirip-mirip tadi ya, kebebasan berekspresi, politik dan hukum. Ya, ini mirip-mirip. Demikian tanggapan saya. Ya, tapi Pak Sylvester ini ada di mana sih, Bung Freddy? Karena kita mencoba untuk menghubungi selama 2 hari terakhir, tidak ada respon. Mungkin beliau mendengarkan kata seperti kata Pak Ugroseno tadi. Jadi jangan berkoar-koar dulu ya, tapi mungkin sebaiknya datang ke kejaksaan tadi, mungkin itu belum bisa dilaksanakan, kita nggak tahu. Tetapi setahu saya beliau ada di Jakarta ini juga setahu saya. Beberapa hari yang lalu teman saya bercerita berkomunikasi 1 hari 2 hari yang lalu berkomunikasi dengan beliau. Ada. Toh kalau memang kejaksaan sebagai pihak yang punya wewenang melakukan kewenangan yang tidak susah lah. Tapi kan masih ada mekanisme pemanggilan untuk itu dan kita nggak tahu. Kita tanyakan saja kepada kejaksaan perihal itu. Baik, kita akan tunggu nanti kemudian perkembangan selanjutnya dari kejaksaan. Bang Freddy, Pak Ugro, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam semuanya.